Shalom teman-teman semua, welcome to podcast kita Generasi Api. Dan kita percaya bahwa ketika kita memulai suatu bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan melancarkannya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema penting yang untuk bisa kita dengarkan bersama-sama, yaitu tentang denominasi gereja, bagian tubuh Kristus atau perpecahan gereja. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini ada Dr. Heri Budi Yosef Sialoho MTH. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang ya Pak ya. Ya, selamat datang Pak Heri. Gimana, sehat? Sehat. Sehat, Puji Tuhan. Nah, jadi kita langsung aja kali ya Pak Heri ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal denominasi gereja, menurut Center for the Study of Global Christianity memperkirakan bahwa ada sekitar kurang lebih 50.000 denominasi gereja. Betul. Di dunia, dan bahkan di Indonesia Berdasarkan Sindak ada 160 sampai 200 sinode yang terdaftar di Indonesia, Pak. Iya, jadi kayak sebanyak itu denominasi gereja ya di dunia. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa bisa terjadi dengan begitu maraknya denominasi gereja di dunia ini? Apakah karena reformasi gereja atau karena apa, Pak Heri? Iya, pada akhirnya memang puncaknya di reformasi gereja ya, di abad 16 itu oleh Martin Luther. Cuma kalau kita simak di kitab suci, di Alkitab kita, saat Paulus mengirimkan surat itu ke Korintus ya, kalau jatuhnya di pasal yang kedua itu sudah ada gap di sana ya. Sudah ada gap dari Korintus ya Pak ya? Betul, gap dari pihak Kefas, pihak Paulus, pihak Apolos ya, kalau kita dengar itu ya. Gap-gap itu karena mungkin melihat khotbahnya atau pemaparan firman Tuhan dari mereka ya, sehingga mereka punya gap-gap. Tapi di sana ditekankan oleh Paulus supaya kembali kepada Kristus sebagai kepala, kan gitu ya, sebagai kepala gereja. Nah, dari data tadi yang disebutkan bisa saja ya, bahkan kalau kita klik di Google tembus sampai 60.000, 70.000 tadi yang dibilang 60 sinode. sampai 70 Iya, ya. bahkan salah satu seminari di California itu Fuller Theological Seminary ada 20.000 sinode yang mendaftar atau menjadi alumni di sana, 20.000 gerejanya. Pak, iya. mendaftar sebagai alumni dari Fuller. Iya, jadi alumninya atau diperlengkapi di sana belajar. Artinya apa? Begitu banyak ya denominasi, aliran dan lain sebagainya. Tadi di Indonesia sekitar 150 sampai 200 data itu ya, untuk seminarinya saja ya tembus 300-an ya. Mungkin yang terakreditasi mungkin yang terakreditasi setengahnya. Artinya gereja membawahi seminari-seminari ya. Beragam warna ya, denominasi seperti itu, dan memang jumlahnya cukup banyak seperti itu, sampai orang awam bingung dengan itu ya, yang mana yang kira-kira tepat, mana yang kira-kira benar, mana yang benar gitu kan, mana yang ngaco gitu kan. Saya kira penjelasan kita yang paling meneguhkan mereka adalah melihat Kristus sebagai kepala gerejanya. Saya kira gitu ya. Berarti Bro Daniel dan Pak Heri, salah satu pencetusnya sebenarnya sudah ada dari sejak masa penginjilannya Paulus, Kefas, yang ada yang bilang dia golongan Apolos, dia pengikut Paulus. Bukti nyata betul gereja. Tapi awal ya. Yang paling gong itu adalah setelah terjadi reformasi oleh Martin Luther yang menolak dalil-dalil dari Katolik ya Pak ya? Iya betul. Iya, sampai dibuat pernyataan sebanyak 95 ya, 95 dalil ya, seperti itu yang dipakukan, berarti dia tarik diri dari sana ya. Lalu ada Lutheran ya, lalu ada Calvin, Zwingli, Metodis yang dilahirkan oleh Wesley, lalu mulai ada Pentakosta karismatik kesininya ya, seperti itu. Apalagi yang terbaru kan ada juga kan si Chionji juga tuh Pak. Si Chionji ya, muncul di Korea ya. Muncul di Korea tuh kan, yang menganggap bahwa dia adalah Rasul Yohanes kedua justru. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan denominasi ya. Kalau denominasi kan masih mengakui Kristus sebagai kepala gereja. Iya, justru itu adalah bagian dari heresi gitu ya, bidat ya, karena menganggap pendirinya Sionji itu sebagai bagian dari oknum ketiga itu ya. Tentu itu adalah keblinger ya, sudah bertolak belakang dengan Alkitab. Bukan denominasi saya kira yang
masih mengakui Kristus sebagai kepala gereja. Jadi denominasi itu yang masih mengakui Kristus sebagai Betul. kepala gereja. Iya. Tapi kan di yang saya baca ya di Center for the Study of Global Christianity juga Pak, salah satu bidat ya gitu kalau bisa kita bilang ya, Saksi Yehova pun juga termasuk dalam denominasi tersebut. Ya betul. Iya. Sebelum Orde Baru dilarang itu berkeliaran ya, Saksi Yehova yang digagas itu, dan sekarang sudah diterima, silakan, dan dianggap sebagai keyakinan baru ya, atau kepercayaan kepada Tuhan gitu ya. Berarti bukan masuk dalam bagian Kristen ya Pak ya, Saksi Yehova itu pada akhirnya? Tidak ya. Saya kira pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Agama, iya, atau sejenisnya tidak menganggap itu sebagai bagian dalam kekristenan ya. Justru kita umat Tuhan melihat itu sebagai aliran heresi. Ya. Nah Bro, ada yang menarik juga nih Bro. Pak, saya dapat data, kan memang ternyata kita mesti melihat bahwa basicnya kekristenan itu kan adalah doktrin dan pemahaman Yudaisme atau Yahudi yang kemudian menjadi terreformasi oleh karena kedatangan Yesus. Makanya kan orang-orang Yahudi saat itu menjadi panas karena Yesus mereformasi ajaran-ajaran yang telah ada sejak Taurat Musa. Nah, kalau kita lihat di mazhab Yahudi sendiri itu kan dia ada 14 mazhab, dan bahkan sejak abad ke-18 dan ke-19 sudah ada banyak perpecahan dalam pola tafsir, pola pemahaman, ya kan, dari ekspositorisnya. Nah, apakah adanya denominasi gereja ini dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan mazhab Yudaisme yang jadi basicnya atau akarnya kekristenan ini, Pak? Enggak semua, saya kira hanya satu denominasi tertentu saja yang masih bertolak kepada Judaisme itu. Enggak semua ya. Enggak semua ya. Tidak semua. Jadi tidak semua ya, tadi dari yang 150 sampai 200 yang tadi Saudara Esra menyebutnya di Indonesia, jumlah denominasi, tidak semuanya bertolak dari mazhab Yahudi itu. Mazhab Yahudi. Tidak seperti itu. Tapi ada sebagian yang ada berdasarkan sebagian, misalnya salah satunya Farisi mengakui kebangkitan Yesus. Ya, dari kelompok Lutheran juga mengakui, dari kelompok Calvin juga mengakui kebangkitan Yesus atau kekristenan. Artinya secara umum Kristen mengakui kebangkitan Yesus. Farisi mengakui, tapi Saduki kan enggak ya, menolak. Kan gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak semua. Saya jawab nggak semua. Ya, kalau orang nyatanya, kalau tadi diklaim oleh Saudara Alfa ada 14, toh juga mereka akan terus updating ya. Terus update ya Pak? Ya, terus update. Nanti misalkan beberapa yang saya lihat di YouTube ada klaim bahwa Mesias itu bocah kecil ya, seperti itu. Sebelumnya yang udah 100 tahun, 120 tahun terus mati. Ya, seperti kalau Kristen kan Mesias kan bangkit. Nah, bagi mereka asal membuat kategori atau kualifikasi seperti ini Mesias, seperti ini Mesias ya, menurut rekayasa mereka. Oke. Nah, jadi kan kalau kita tadi sudah dengarkan pembahasan yang mengenai bahwa memang terjadi karena salah satu penyebabnya adalah tentang dari reformasi gereja ya Pak ya. Ya kan. Nah, kira-kira kalau kita tadi sudah dengar semuanya, nah kira-kira kenapa doktrin gereja itu ada, dan sepenting apa doktrin gereja itu buat gereja? Ya, sebenarnya sebelum Alkitab dikanonisasikan itu, Paulus sudah mengatakan bahwa hati-hati Injil lain, ya kan? Galatia 1 ayat 6 dan 7 atau 2 Korintus 11 ayat 4. Satu perikop itu bicara hati-hati Mesias lain ya, atau hati-hati nabi lain ya, atau dan lain sebagainya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ada warning ya. Sebelumnya di Matius pasal 24 khotbah Yesus tentang akhir zaman juga hati-hati ya, di era masa akhir seperti itu. Nah, jadi bisa itu karena faktor doktrin, ada klaim-klaim ya, klaim-klaim yang sudah beranjak setelah
Yesus naik ke surga, lalu murid-murid berpergian ke surga. Tapi sudah ada warning, hati-hati. Sudah ada warning. Ya, supaya mereka bisa aware ya satu dengan lainnya. Tapi makanya ada kanon. Ada kanon. Makanya ada kanon, dipegang kan? Iya. Seperti itu. Yang sekarang ada di tangan kita. Walaupun sebenarnya nggak aware juga pada akhirnya ya Pak. Pada akhirnya, karena mereka saling klaim, makanya saling klaim itu akhirnya muncul denominasi juga ya. Seperti itu, yang penekanannya kepada hari Tuhan, yang penekanannya kepada perempuan menjadi faktor penting untuk berkhotbah ya, atau memperbolehkan beragam termasuk peraturan-peraturan yang beranjak dari tradisi-tradisi yang sebenarnya nggak pernah ada di dalam Alkitab. Berarti Pak ya, sebenarnya terciptanya sebuah denominasi di dalam gereja adalah karena adanya golongan-golongan ya, betul, yang berusaha mengklaim, Paulus sudah ada loh. Ya, yang berusaha mengklaim bahwa mungkin mereka berniat untuk tadi kan peringatannya Yesus dan para rasul yang mendapatkan wahyu bahwa hati-hati ada pengajaran-pengajaran yang palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, mungkin mereka adalah golongan yang menganggap bahwa peringatan itu adalah suatu peringatan yang penting dan akhirnya berusaha menciptakan suatu tafsiran yang berusaha menjaga, tapi pada akhirnya keliru dalam menafsirkannya. Nah, bagaimana Pak? Kalau memang dasarnya adalah berusaha untuk, menurut Bapak nih ya, kalau memang pada dasarnya adalah mereka berusaha melindungi agar umat pada umumnya itu bisa terhindar dari yang peringatan Yesus tadi tentang nabi palsu, ajaran palsu, bagaimana bisa mereka mengalami kekeliruan? Apakah memang ada logika manusia yang tidak sempurna dalam memahami? Apakah memang kalau bahasa sekarang beda roh kudusnya, atau memang pada akhirnya mereka jadi salah satu plot twist yang merupakan nabi-nabi palsu itu tadi? Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, karena sudah ada rambu-rambu, untuk apa lagi harus menyandingkan rambu-rambu lagi. Rambu-rambunya apa? Ya, rambu-rambunya seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 20 itu, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul semua ajarannya dan apa yang ditulisnya bertolak dari Yesus sebagai batu penjuru. Nah, rambu-rambu kan? Artinya rambu-rambu Yesus sebagai batu penjuru. Nah, tapi ada lagi karena tradisi gereja yang berkembang menyandingkan lagi dengan rambu-rambu baru. Ya, misalnya harus dengan atau wajib dengan uniform ya, seolah-olah dia berwibawa ya, jubah-jubah ya, atau yang nyentrik pakai topi-topi ya, entah itu seperti apalah bentuknya ya, bahkan harus dengan cara apapun lah yang bersifat simbolik, ritual ya, atau juga yang jasmani, semua bisa menjadi doktrin kuat berdasarkan kesepakatan dari denominasinya. Nah, sehingga menyandingkan yang sudah hadir ya, yaitu Paulus di Efesus 2 ayat 20 itu menyebutkan Yesus sebagai batu penjuru, tulisan nabi, tulisan rasul, nabi menyangkut perjanjian lama, rasul menyangkut perjanjian baru, semua yang ditulis ada lebih kurang 40 penulis Alkitab itu bertolak pada Yesus sebagai batu penjuru, termasuk nabi. Dia berbicara tentang Mesias yang dijanjikan. Nah, masa mau disandingkan lagi ya kan dengan ideologi, dengan doktrin baru yang sudah ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu kan rule ya, atau the best ideologi ya, yang menjadi dasar pandangannya dan terkanon. Berarti Pak, kalau saya bisa pahamin, ini mungkin akan jadi satu ini nih, akan jadi trigger buat beberapa orang. Berarti saya bisa pahami bahwa denominasi itu pada akhirnya adalah salah satu bentuk keegoisan yang berusaha menciptakan sesuatu acuan yang tidak lagi berdasarkan batu penjuru itu. Bisa muncul denominasi itu karena peran dari politik atau negara ya. Bisa juga muncul dari yang memegang peran ya, seperti itu. Misalnya terkait dari Russell, kenapa muncul Jehovah Witness ya, atau saksi Yehova ya. Charles Russell dia mengklaim dia mendapat wahyu. Charles Russell dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang ditentukan Tuhan. Ya, masalahnya siapa yang konfirmasi kalau itu memang betul dari Tuhan? Sementara
Alkitab sudah cukup di kanon. Nah, jadi bisa dari faktor tokohnya, yang kedua tekanan politik ya, atau negara yang ikut intervensi di sana ya, bisa dong pengaruh bisa. Iya, sehingga terjadilah atau lahirlah sebuah doktrin ya, denominasi baru bisa segala aja ya kan. Bahkan kalau nanti akan ongoing denominasi yang update bisa ya, entah itu denominasi apalah namanya ya, kan ada banyak gereja yang lahir yang belum ada di kementerian ya, tapi sudah lahir. Saya nggak tahu udah daftar atau belum kan gitu kan. Kan harus daftar ya. Betul. Kita di bawah negara yang berbasis hukum, jadi harus daftar dong. Ya kan, untuk dapat pengakuan. Setidaknya ada dari tokoh ya yang mengkonfirmasi itu ya, lalu ada bukti-bukti kuat dia berdiri lembaga itu berupa dana dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu. Nah Pak, jadi kalau kita berbicara tentang denominasi gereja yang sebegitu banyak, saya sebenarnya mau ada pertanyaan satu sih Pak. Apakah perbedaan doktrinal, ya kan, yang merupakan asal-asalan teologis yang sah untuk memisahkan diri, atau hanya bentuk kelemahan dalam menjaga kesatuan gereja? Karena kita tahu bahwa Efesus pasalnya yang keempat kan dibilang bahwa harus terjadi yang namanya kesatuan atau esa. Ya kan, nah apakah perbedaan doktrinal ini merupakan alasan teologis untuk bisa kita memisahkan diri dari denominasi tersebut, untuk kita membuat denominasi yang baru, atau cuman karena bentuk kelemahan dalam menjaga kesatuan gereja? Iya, doktrinal lebih dominan menjadi alasan utama. Kedua, sugesti kepemimpinan yang sudah tidak lagi satu visi, satu misi, sehingga muncul gereja yang sama tapi disebut dengan gereja perjuangan atau gereja baru atau gereja revival dan lain sebagainya lah, apapun namanya. Bukan perjuangan yang itu ya Pak. Ya, jadi artinya memang umumnya doktrinal, tapi sugesti kepemimpinan ya, atau keadaan yang sangat fatal di lingkungan struktur kepemimpinan ya, atau finansial juga masalah keuangan yang tersalah gunakan, akhirnya tarik diri, pecah dan lain sebagainya. Ya kan, seperti itu. Berarti memang pada kenyataannya bahwa memang banyak denominasi gereja justru terpisah dengan denominasi yang tadinya dia ada di situ, itu hanya karena itu ya Pak? Iya, ironisnya memang begitu ya, yang kita tidak bisa pungkiri juga, dan semua pasti tahu lah karena transparan ya apa penyebabnya. Ada juga faktor dinasti sehingga tarik diri ya. Iya, faktor dinasti juga bisa jadi kan. Ya Pak, berarti artinya perpecahan di dalam satu gereja misalkan ya, antara misalkan mungkin satu pendeta dengan pendeta yang lain, itu bisa menimbulkan atau bisa memicu terbuatnya denominasi baru justru ya? Iya, denominasi baru atau denominasi tandingan ya. Tandingan? Ya, gimana tuh Pak denominasi tandingan itu? Ya, artinya mungkin namanya sama, bahkan dari satu keluarga ya, karena merasa tidak puas ya atau tidak pas ya, dia tarik diri ya, mungkin terbelah jemaatnya dan dia mengikut anaknya atau mengikut papanya, mamanya, bisa saja itu terjadi dengan denominasi yang baru. Ya, tapi setidaknya karena Indonesia di bawah negara hukum, ya dia harus daftar dong. Gitu. Harus daftar supaya kuat ya secara hukum. Kemenkumham dulu. Iya, betul. Cuma Pak, pada akhirnya ini jadi suatu, dari penjelasan Bapak, saya akhirnya merasa bahwa pada akhirnya denominasi gereja ini bisa menjadi bagian dari heresi. Kenapa saya bilang menjadi bagian dari heresi? Bisa. Karena sudah menyalahi kodrat di mana Yesus sebagai sumber atau pusat pengajaran. Bisa. Sejauh dia berbeda ya, langit bumi ya. Artinya dia bertolak dari yang murni ajaran denominasi sebelumnya, lalu ada yang dia tambahkan. Itu yang saya memakai istilah sandingan ya. Dia sandingkan lagi dengan hal yang baru tapi tidak bertolak pada Alkitab atau tradisi gereja yang benar. Betul, seperti itu. Karena kan seperti yang kita lihat juga kan Pak, yang besar juga Pak, yang menggunakan anggur dan roti, Bapak tahu lah. Itu kan berarti sudah menambahkan dari apa yang seharusnya kan Pak? Iya. Berarti itu bisa kita sebut sebagai suatu heresi ya? Saya tidak katakan demikian ya. Untuk perjamuan kudus memang tidak dikatakan oleh Tuhan, atau perjamuan Tuhan tidak dikatakan berapa kali durasinya ya, dalam satu bulan atau dalam 1 tahun, tidak disebutkan ya. Itu bisa kapan saja dan di mana saja. Ya, dan saya tidak
mengatakan demikian atau yang dimaksudkan dari saudara Isra ya. Tapi yang ingin saya katakan, perjamuan Tuhan mengingat kita ya untuk karya Tuhan yang sudah nyata itu ya, dia mati, dia bangkit untuk kita. Dan yang paling utama lagi ya, diketahui oleh banyak umat, perjamuan kudus tidak pernah menguduskan, perjamuan kudus tidak pernah mengampuni ya, yang hanya sebagai pengingat, simbol. Ya kalau dia nggak respon gimana? Kalau dia nggak terima, kalau dia nggak berbalik, repent ya, atau lahir baru, sama aja dong. Nah, ya kan, yang menguduskan itu kan Tuhan sendiri, ya kan, sakramennya tidak seperti itu. Nah, tapi kadangkala itu dijadikan sebagai kultusnya maksudnya nanti bisa ini, nanti bisa itu. Iya, itulah itu, yang akhirnya bisa menjadi. Ya mungkin bisa juga ke sana ya. Ke sana, betul. Mengarah ke sana ya. Tinggal bagaimana dia pahami ya. Saya kira kalau dia orang yang sudah born again itu ya, tentu dia akan melihat peringatan bahwa dulu ya Yesus pernah mati untuknya dan bangkit. Berarti pada dasarnya adalah denominasi yang oke lah dia membuat suatu pemahaman lain, tapi selagi itu sesuai dengan kitab suci, itu menjadi tidak dipermasalahkan pada akhirnya kan Pak ya? Ya. Asalkan tidak menambahkan ya, atau tidak mengurangi dari apa yang seharusnya. Iya, jangan dilebihkan, jangan ditambahkan ya. Karena firman Tuhan itu kan Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Lebih dari itu tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Nah, tadi yang saya bilang akan menjadi doktrin baru, denominasi baru apabila dia menyandingkan lagi. Iya, dengan konsepnya, dengan pemahamannya, dengan politiknya dan lain sebagainya. Ditambah kultus ya. Karena kan kebanyakan jemaat kan pada akhirnya mengkultuskan sosok. Ada kewajiban A, kewajiban B, kewajiban C, sementara tidak biblis. Dan yang paling pola dari orang-orang di Indonesia adalah seringkali mengkultuskan seorang tokoh. Iya, seorang tokoh. Nah, sebenarnya itu momen ya buat tokoh yang dikultuskan itu supaya menggiring umatnya kepada Yesus. Kan mudah. Iya, kalau memang dijadikan sebagai tokoh. Iya, tidak semua seperti itu. Mungkin dia terlalu euforia dengan ketokohannya, mungkin ya, terlalu euforia dengan popularitasnya dan lain sebagainya. Padahal mudah untuk menggiring massa ya, dibawa pada Kristus justru dengan popularitasnya itu kan. Iya. Pada akhirnya kan memang perbedaan doktrinal justru bisa dibilang menjadi kegagalan dalam membuat kesatuan, memahami kesatuan tubuh Kristus. Iya Pak ya. Iya. Akhirnya ya. Doa Yesus di Yohanes pasal 17, 21, 22 supaya semua menjadi satu, ya, semua menjadi satu dan Yesus kepala gereja. Tetapi nyatanya kita temukan masih ada saja yang menyandingkan lagi, ya, sementara dengan Alkitab disandingkan dengan tradisi leluhur yang bertolak belakang dengan Alkitab, tradisi ideologi dari pemimpin, ya kan disandingkan. PLPB disandingkan lagi dengan tradisi-tradisi gerejawi yang tidak biblis, tidak alkitabiah. Disandingkan dengan leluhur juga yang tidak biblis, ya. Kan ada gereja yang samping dia mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, mengakui juga apa kata leluhur. Sinkretis kan? Sinkretis. Iya. Nah, terakhir nih Pak dari saya ya, mungkin Daniel kalau masih ada pertanyaan. Kita tahu bahwa kekristenan itu merupakan suatu aspek penting dalam NKRI. Bagian dari 5 agama yang diakui dan salah satu juga umat terbanyak di Indonesia setelah agama Muslim. Nah, melihat bagaimana Kristen memiliki perpecahan dan perbedaan, bagaimana kekristenan pada akhirnya bisa mendukung kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia dalam Pancasila dan NKRI jika dari pihak Kristennya saja tidak dapat bersatu. Menarik tuh. Bagaimana nilai-nilai Pancasila akhirnya juga bisa diterapkan dalam agama Kristen pada umumnya, sedangkan agama Kristen pun ada perpecahan, ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain dan bahkan seringkali tidak saling mendukung. Sedangkan kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dengan nilai-nilai budaya Indonesia, kita selalu diarahkan untuk kesatuan, gotong royong, tolong menolong. Berarti kalau saya mau ekstrim sedikit nih Pak ya, berarti pada akhirnya agama merusak nilai-nilai Pancasila dan merusak keutuhan negara. Bisa dong Pak saya simpulkan seperti itu. Menurut Bapak bagaimana Bapak menanggapi hal itu sebagai salah satu penggiat ilmu kekristenan? Ya, saya kira
agama yang diikuti dengan fanatisme atau fundamentalis yang sangat tinggi terhadap keyakinannya akan berdampak anarkis ya, atau Anarkis ya, Pak. Fanatis ya. dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebabnya gereja dalam hal ini, pemimpin gereja harus mengedukasi umat ya, mengedukasi jemaat, Mengedukasi umat dan jemaat. mengedukasi rohaniawan supaya mereka mencintai negaranya, mencintai pemimpinnya, seperti Paulus yang katakan dalam Roma pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu wakil Allah loh. Pemerintah itu wakil Allah. Diulangi lagi dalam surat Petrus pasal yang kedua, bahwa apa yang ajarkan oleh Tuhan, doakan bangsa ini, negeri ini dan lain sebagainya. Nah, di Wahyu pasal 13, apabila bangsa atau negara tidak adil, tidak memberikan damai sejahtera, tidak mengayomi dan lain sebagainya, kritisi. Nah, Kritisi. Ya, di Wahyu pasal 13 satu perikop itu ada gambaran tentang penguasa yang keluar dari lautan ya, seperti itu menggambarkan sebagai penguasa yang kejam, otoriter dan lain sebagainya. Harus dikritisi ya. Boleh demonstrasi tapi tidak anarkis Ya, seperti itu. setuju. Ya kan, masalahnya ditunggangi sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaan Esra bagus, supaya gereja harus sadar untuk edukasi itu, khotbah-khotbahnya, komselnya ya, untuk mencintai negara ini, supaya kita berdoa dan membawa negara ini kepada Tuhan, damai, sejahtera dan lain sebagainya. Ya, saya kira suara kenabian itu secara teologis itu yaitu suara untuk mendoakan negeri ini Dan mempersatukan. yaitu dengan kedamaian, dengan keadilan ya. Nah, orang Kristen yang di DPR juga harus aware itu, sadar ya, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab, supaya adil, supaya tidak rakus gitu kan. Ya kan, jangan Betul, rakus. betul. Udah rakus maunya joget-joget lagi, ya kan? Itu kan mengganggu, mengkhianati. Ya kan? Seperti itu. Nah, jangan timbulkan rasa sakit hati rakyat lah ya. Nah, khususnya umat Kristen yang ada di DPR harus juga memperhatikan rakyat ya, kerjasama dengan umat lain untuk membawa negeri ini kepada kebaikan. Kan Berarti begitu ya. Pada akhirnya Pak ya, kekristenan yang sejati yang berjalan dalam perjalanan kenabian dan kerasulan adalah suara yang menyuarakan persatuan dan keutuhan. Karena kita lihat juga di dalam perjanjian lama, nabi-nabi seperti Hizkia Ya, dan itu suara profetik. Amos, suara-suara kenabian, itu selalu menyerukan kesatuan bangsa Israel. Betul. Iya. Oleh sebab itulah kita yang ada di era masa kini, suara kekristenan seharusnya adalah yang menyuarakan kebersatuan bangsa dan negara. Betul. Kendati pun ada perbedaan pemahaman dalam doktrinal ya, Iya. dalam penafsiran teologis, tapi Iya. dalam bernegara kita tidak boleh membawa perpecahan di dalam Iya, gereja. iya. Kalau sudah Iya. menyangkut NKRI, kekristenan harus lebih mengutamakan Tepat sekali. kesatuan NKRI. Suara kenabian itu di tengah ragam denominasi yang ada di negeri kita tercinta ini, menyuarakan kepada pemerintah atau penguasa tidak mungkin menyertai dengan beragam doktrin. Untuk apa? Ya kan? Beragam pemahaman secara trinitas, secara kristologi, secara Iya. pneumatologi, ya tidak. Tapi menyatu untuk Kesatuan. memperjuangkan kesatuan, untuk memperjuangkan nasib rakyat itu. Nah, itu ya. Tapi kan nyatanya ada yang tidak mau, ada karena keegoisannya ya. Keegoisan. Atau ngapain lah itu, kita berdoa saja. Berdoa nggak cukup ya. Iya. Berdoa nggak cukup, mensuarakan lah ya, Iya. tapi tidak anarkis. Karena kan salah satu nilai kekristenan adalah nilai-nilai kemanusiaan Iya. yang penuh dalam kasih dan kesatuan itu ya Iya, Pak ya. iya. Integritas itu. Gimana Bro Nadil? Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? mungkin satu lagi Pak, saya mau Terakhir, ya. bertanya nih ya Pak. Ya. Sebenarnya pertanyaannya mungkin bisa dijawab sebagai kesimpulan untuk kita semua Oke, nih, iya, kan? iya. Nah, sebenarnya pertanyaannya simpel Pak, bahwa gimana sih caranya kita supaya bisa menyatukan denominasi gereja dalam satu struktur institusional? Nah, atau mungkin bagaimana caranya menyatukan denominasi gereja dalam kesatuan rohani yang lebih esensial? Gimana caranya kira-kira? Ya, pertama saya mendukung program kerja dari Bimas Kristen ya, dalam hal ini pemerintah di Kementerian Agama. Lalu
dalam satu wilayah ada BKSAG atau Badan Kerjasama Antar Gereja. Di sanalah setiap denominasi masuk dan ikut ya, terjun di dalamnya program BKSAG, Badan Kerjasama Gereja, atau saat kebaktian bersama join. Jangan punya maksud sendiri-sendiri, program sendiri ya. Nah, untuk bagaimananya ikuti kebersamaan itu ya. Terus yang kedua kan ada hal yang praktis ya, tukar mimbar ya, seperti itu. Ikut program youth-nya ada ya di BKSAG itu, Badan Kerjasama ya, misalnya buat camp ya, atau eksibisi sport ya, olahraga antar gereja, atau ketika ada bencana-bencana BKSAG itu terjun ya, atau kerjasama gereja-gereja itu terjun di dalamnya bencana di tempat-tempat yang mereka atau korban ya. Nah, itu penting untuk bisa merajuk. Iya, merajuk ya, dan bahkan bertahan. Berarti artinya bisa sebenarnya ya, Pak? Bisa Cuman sekali. Kan keinginan dari gereja-gereja belum tentu mau. Iya, karena leadernya punya kepentingan. Leadernya egoisnya kuat, dan leadernya juga gengsi ada ya. Ya, gengsi ada dong. Iya, leader gitu. Masa saya melayani di gereja kecil kan gitu kan? Ya kan? Nah, ada gitu. Sehingga yang kita temukan akhirnya apa? Mengurung diri masing-masing, menutup diri, membatasi, mengeksklusifkan. Iya, akhirnya eksklusif. Iya. Berarti pada akhirnya udah di lingkungan Kristen nggak mau, ya, di lingkungan yang non Kristen juga nggak mau, kan? Bukan menunjukkan sebagai Kristen sejati atau orang yang dipercayakan Tuhan, dipanggil menggembalakan, ya. Dia hanya untuk keinginannya saja, kemewahannya saja, fantasinya saja sebagai leader, nah, gitu. Berarti kembali lagi ya kepada nilai-nilai yang menyatakan sama rata, sama rasa. Kita sama-sama orang seharusnya begitu. Kita sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Yesus, ya kita harus bersatu. Kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama berbudaya di Indonesia, ya kita bersatu. Iya, seharusnya begitu. Kayak Paulus ya, saat dia di Yunani, saat dia di Yahudi, saat dia di bangsa lain ya, dia bisa beradaptasi dan menguasai di sananya ya, dan terbukti diterima ya. Nah, kita di era sekarang pun harus begitu ya. Ya, bisa membuka diri, membuka hati, sehingga mereka juga menerima kita. Ya. Oke. Karena saya juga banyak belajar dari agama Katolik kan. Katolik ini kan banyak banget gerejanya kita lihat kan sebenarnya kan. Betul. Dan kalau secara nggak langsung kita bisa juga lihat ada juga Katolik karismatik, Pak. Ya, betul. Ya kan? Tetapi justru mereka pun kayak bahasanya materinya itu tetap sama loh sama dengan Katolik Roma. Iya. Nah, kira-kira apakah di dalam kekristenan bisa nggak seperti itu sebenarnya, Pak? Ya, seharusnya bisa ya, seharusnya bisa, dan pasti bisa ya. Saya kira kalau mereka sudah terbiasa dengan hal itu, tentu kepada gereja denominasi lain pun membuka diri ya, seperti itu. Mungkin ada hal yang dia batasi ya, secara khusus masalah doktrin ya, seperti itu ya. Doktrin kan ada yang tadi saya sebut terkait dengan siapa yang memimpin saja, itu menutup diri dengan doktrin masing-masing ya kan, apakah wanita, apakah laki-laki, termasuk juga tentang mengkonsumsi darah atau tidak dan lain sebagainya, kan punya idealis sendiri ya, seperti itu. Nah, maksud saya juga terkait dengan denominasi lain itu juga harus membuka diri ya, untuk sosialnya, untuk kemanusiaannya, untuk tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa ya, ikut dalam memberantas korupsi ya, atau lain sebagainya lah yang harus ditekankan di sana ya. Karena akan membawa kepada persatuan, tentu itu hasilnya akan membawa persatuan ya. Kuncinya adalah persatuan Esra ya. Oke, baik, sungguh suatu obrolan yang menarik ya. Menarik. Mungkin kalau kita lanjutin bisa lama nih, Pak, bisa lebih dari 30 menit, 1 jam ya. Iya. Tapi mungkin bisa Pak, buatlah satu kesimpulan Pak buat kita boleh, yang nonton ini Pak, karena kan kalau kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 14-27 kan, itu kita kan membahas bagaimana tentang kesatuan tubuh Kristus ya kan. Nah, bagaimana kesimpulan Bapak mengenai denominasi gereja dan segala macamnya kepada ayat tersebut. Iya. Pemirsa, saya kira generasi API ini penting untuk menyulut rasa persaudaraan lewat gereja-gereja yang beragam di Indonesia atau di dunia ini, sejauh dia menjadikan
Kristus sebagai kepala gereja dan tidak menyimpang dari ajaran dan prinsip firman Tuhan ya. Memang kita lihat akan bertambah lagi dan lagi denominasi itu, tetapi akan disebut bukan gereja Tuhan atau heresi tadi yang Saudara Esra bilang, apabila dia tidak menjadikan Kristus sebagai kepala gereja. Jadi jangan alergi dengan denominasi baru. Jangan denominasi selagi dalam track yang benar ya Pak ya. Menarik ya teman-teman ya, Bro Daniel ya. Ya, menarik sekali. Jadi kita sudah dengar, intinya adalah patokannya adalah kitab suci, apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul, dan yang perlu diingat adalah sama rasa sama rata. Kita adalah sama-sama Kristen, sama-sama punya iman, kita sama-sama tinggal di Indonesia dan kita mendukung nilai-nilai Pancasila. Kita juga harus mengutamakan yang namanya kesatuan, bukan ego ya bro ya, bukan ego tapi kesatuan dan kebersamaan, supaya kita juga bisa, kekristenan ini bisa punya dampak juga bagi teman-teman kita dari agama-agama yang lain, dan terciptalah kedamaian yang indah. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Salam dulu dong kita Pak. Makasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.